Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang teks laporan hasil observasi. Sebelum masuk pada pembahasan, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, siswa mampu menemukan ciri atau kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat contoh teks laporan hasil observasi sendiri. Kemudian pada pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama, pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga tujuan, yang keempat fungsi, yang kelima struktur, kemudian keenam kaidah kebahasaan, ketujuh langkah-langkah menyusun, dan yang terakhir contoh dari teks laporan hasil observasi itu sendiri. Kemudian pengertian. Pengertian dari teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari pengamatan langsung. Kemudian ciri-cirinya yaitu ditulis secara lengkap dan juga sempurna. Kemudian bersifat objektif, global, dan juga universal. Objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang ataupun tidak tepat. Menggambarkan sesuatu secara umum sesuai dengan fakta tanpa adanya opini dari penulis. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri-ciri atau keadaan secara umum. Disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunannya pun juga harus logis. Kemudian tujuan dari dibuatnya teks laporan hasil observasi itu ada tujuan utama dan juga tujuan khusus. Untuk tujuan utamanya yaitu memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Kemudian untuk tujuan khususnya antara lain yaitu yang pertama untuk penelitian tentunya, yang kedua untuk memberikan informasi tertentu, yang ketiga untuk mengatasi suatu persoalan, yang keempat untuk menemukan teknik atau cara terbaru, yang kelima untuk mengambil keputusan yang efektif, yang keenam untuk melakukan pengawasan ataupun juga perbaikan, dan yang terakhir ketujuh untuk mengetahui perkembangan dari suatu permasalahan. Kemudian fungsi dari teks laporan observasi itu sendiri yang pertama itu adalah sebagai bahan penelitian, kemudian sebagai sumber yang dapat dipercaya, sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan, sebagai bentuk dokumentasi juga, sebagai ilmu pengetahuan, dan menjelaskan dasar dalam menyusun suatu kebijakan, keputusan ataupun pemecahan masalah dalam pengamatan. Nah, struktur teks laporan observasi itu secara umum ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum, berisi pembuka ataupun informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi bagian, berisi rincian pembahasan dan penjelasan secara lebih detail. Dan yang ketiga deskripsi manfaat, berisi fungsi ataupun manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi, menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Kemudian menggunakan verba relasional,
menggunakan verba aktif alam, menggunakan kata penghubung, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks, menggunakan kalimat definisi dan juga deskripsi, dan juga menggunakan kata keilmuan ataupun teknis. Langkah-langkah dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu kita harus menentukan objek apa yang akan kita amati. Kemudian yang kedua, menyusun jadwal observasi yang akan kita lakukan. Yang ketiga, melakukan observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan poin-poin pengamatan terlebih dahulu agar lebih memudahkan dalam pelaksanaan observasi. Yang keempat, mencatat hasil observasi sesuai dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Bila memungkinkan, kita juga bisa melakukan pengambilan foto dan juga video dalam pelaksanaan observasi. Kemudian meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat yang janggal ataupun salah penulisan, peneliti bisa langsung segera untuk memperbaiki kembali. Nah, untuk contoh dari teks laporan hasil observasinya, anak-anak bisa membuka buku paket halaman 56 dengan judul bulan. Bisa dibaca ya anak-anak. Nah, untuk tugas pada pertemuan kali ini, itu ada dua, yaitu tugas individu dan juga tugas kelompok. Untuk tugas individunya, melakukan identifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang ada di buku halaman 56 tadi. Kemudian untuk kelompoknya itu 2-3 orang melakukan pengamatan pada objek tertentu, kemudian membuat teks laporan hasil observasinya. Nah, mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau masih dibingungkan, bisa langsung chat di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.